Kan pada perang Uhud itu tujuannya adalah membunuh Nabi Muhammad SAW sebagaimana perang sebelumnya, perang Badar. Wahai Ma'bad, engkau sendiri, dan sesungguhnya peperangan itu adalah tipu daya. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan. Itu karakter umat Islam. Jika ditakut-takuti, maka akan tambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, semenjak Rasulullah berada di kota Madinah, Rasulullah selalu memiliki badan intelijen. Kalau dari Madinah ke Mekah, Mekah ke Madinah, itu ada beberapa sahabat yang ditugaskan Rasulullah sebagai badan intelijen. Para hafiz Quran diserang oleh 200 pasukan. 200 Pak, lawan 10. Berarti satu orang menghadapi 20. 10 orang berangkat tanpa menggunakan peralatan perang. 200 siap dengan peralatan perangnya. Kan kurang ajar. Karena melihat jumlah mereka yang banyak, akhirnya berdoa, Allahumma hamitu dinaka awwala nahari fahmili lahmi akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menjaga agamamu di siang hari, maka jagalah kulit tubuhku ini di akhir siang ataupun di sore hari ataupun menjelang malam. Namun sebelum dieksekusi mati, sahabat Khubayb ini minta izin untuk sholat dulu Maka doanya, Allahumma hsihim adada, hitung dia satu persatu jumlah mereka berapa yang berkhianat itu. Waqtulhum badada, dan bunuhlah mereka ya Allah. Wala tubqi fihim ahada, jangan engkau sisakan satu orang pun. Tidaklah saya melihat kalangan manusia yang mencintai seseorang sebagaimana cinta sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang pasca perang Uhud. Kita sudah berbicara apa yang terjadi sebelum perang Uhud. Kita juga sudah menyampaikan tentang apa yang terjadi pada perang Uhud, dan kita juga sudah menyampaikan apa yang terjadi sesudah perang Uhud. Utamanya perang Uhud, para sahabat tidak langsung balik dari perang Uhud. Ya Bapak Ibu ya. Kenapa saya tegaskan ini? Karena memang Rasulullah dan para sahabat itu tidak langsung balik setelah perang Uhud. Apa sebab? Karena suasananya ada rasa kalah. Apa sebab kalah? Karena kesalahan sebagian sahabat. Maka jika Rasulullah SAW balik ke kota Madinah bersama para sahabat, maka suasana hati itu adalah suasana hati kalah. Sehingga Rasulullah tak langsung membawa para sahabat balik dari perang Uhud. Kemana Rasulullah dan para sahabat? Ke Hamra'ul Asad, mengejar Abu Sufyan. Apakah Abu Sufyan merasa menang? Belum lagi. Karena belum mendapatkan tujuan utamanya membunuh Nabi Muhammad. Kan pada perang Uhud itu tujuannya adalah membunuh Nabi Muhammad SAW sebagaimana perang sebelumnya, perang Badar. Namun karena usaha ini merasa tidak berhasil Abu Sufyan, maka belum merasa puas. Apa kata Abu Sufyan kepada pasukan? Muhammad SAW tidak berhasil kalian bunuh. Gitu Bapak Ibu. Abu Sufyan mengatakan itu kepada pasukannya. Sehingga dia pun balik. Namun balik bukan merasa menang mutlak. Nah, Rasulullah SAW bersama para sahabat, atas perintah Rasulullah, seluruh para sahabat perang Uhud saja yang boleh mengejar Abu Sufyan. Apakah orang-orang selain perang Uhud boleh? Tidak boleh kata Rasulullah. Hanya pasukan ataupun prajurit yang ikut pada perang Uhud, yang jumlahnya ketika itu sekitar 500 orang.
Dari semula 1000 berkurang 300 munafik, sisa 700. Dari 700 saat perang ada yang kembali ke kota Madinah karena diberitakan Nabi Muhammad SAW meninggal, sehingga dalam riwayat sirah dikatakan 500 orang itu yang merupakan pasukan ataupun prajurit Rasulullah SAW yang mengejar kembali Abu Sufyan. Tepat di satu tempat namanya Hamraul Asad. Di situ Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang namanya Ma'bad bin Abi Ma'bad. Salah seorang yang sudah masuk Islam namun tak diketahui oleh orang kafir. Namanya Ma'bad bin Abi Ma'bad Al-Khuza'i dari kabilah Khuza'ah. Kabilah Khuza'ah ini termasuk kabilah yang membela orang-orang kafir Quraisy, membela Abu Sufyan, cenderung membela Abu Sufyan. Jadi di antara mereka itu ada yang masuk Islam, namun tak diketahui oleh Abu Sufyan. Datang dia kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, saya sudah beriman. Maka apa yang harus saya lakukan?" Kata Rasulullah SAW, "Wahai Ma'bad, engkau sendiri. Dan sesungguhnya peperangan itu adalah tipu daya. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan." Itu aja kata Rasulullah. Tanpa Rasulullah mendikte, kamu harus pergi ke sana, sampaikan itu. Enggak. Kamu seorang diri, maka lakukan sesuatu, kontribusimu terhadap Islam. Ma'bad bin Abi Ma'bad ini pergilah Bapak Ibu menjumpai Abu Sufyan. Namun sebelumnya Rasulullah pernah menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Saya menyampaikan ini bagaimana kecerdasan Nabi kita Muhammad SAW, kejeniusan, strategi dalam peperangan. Jadi ketika Abu Sufyan itu kembali, Nabi Muhammad mengutus Ali bin Abi Thalib untuk memperhatikan bagaimana keadaan pasukan. Kalau pasukan itu berada di atas kuda, berarti mereka akan balik menyerang kita. Kalau pasukan tersebut memegang tali kendali kuda, berarti mereka akan balik ke kota Mekah. Itu kata Rasulullah SAW. Maka Ali bin Abi Thalib memperhatikan ternyata mereka memegang tali kendali tunggangannya. Berarti mereka balik atau balik menyerang? Balik ke Mekah atau balik menyerang? Balik ke Mekah. Maka oleh sebab itu Ma'bad kemudian berjumpa dengan Abu Sufyan. "Wahai Abu Sufyan, sesungguhnya Muhammad SAW beserta pasukannya itu siap menyerang engkau." Wah, itu tugas Ma'bad bin Abi Ma'bad yang tidak diketahui oleh Abu Sufyan, dia sudah masuk Islam. Itu caranya Pak ya. Jadi memang perang itu kata Rasulullah SAW, al-harbu makidah. Perang itu memang tipu daya. Kan pernah pada perang Badar Rasulullah ditanya, apakah tempat ini tempat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyunya kepadamu agar kita berada di sini? Kata Rasulullah, tidak. Sesungguhnya perang itu adalah tipu daya. Maka oleh sebab itu Ma'bad menyampaikan ke Abu Sufyan, menakut-nakuti gitu Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu dengan pasukannya yang banyak siap menyerang kau. Nah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat sebanyak 500 orang untuk menyalakan obor. Kan nampak itu kalau seumpamanya api obor dinyalakan, kan tak terhitung lagi jumlah orangnya. Betul-betul banyak. Timbul rasa takut Abu Sufyan yang ia ingin menginteruskan untuk kembali ke kota Mekah. Namun Abu Sufyan juga berusaha bagaimana caranya untuk melakukan psy war, istilahnya ya, perang psikologi. Maka diutusnya seseorang untuk menakut-nakuti Nabi Muhammad dan para sahabat. Sampailah utusan ini menyampaikan, sesungguhnya Abu Sufyan menggunakan pakaian dari kulit harimau. Dengan peralatan lengkap mereka akan balik menyerang engkau dan pasukanmu. Para sahabat ketika itu mendengar, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu karakter umat Islam. Jika ditakut-takuti, maka akan tambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kami. Kan kalimat ini banyak kita dengar dari saudara-saudara kita di Palestina. Bagaimana mereka itu ungkapan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ungkapan biasa, tapi ungkapan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat oleh manusia, saudara-saudara kita dari Palestina itu kalah. Namun pada dasarnya itu mereka adalah menang. Syuhada mereka itu. Manusia mungkin ataupun kita melihat sedih melihat mereka. Namun pada dasarnya mereka yang sedih melihat kita. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat dengan tegas yang timbul dari keimanan kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ternyata Abu Sufyan yang balik ke kota Mekah, tak balik menyerang. Sehingga Rasulullah membawa para sahabat balik ke kota Madinah dalam suasana hati menang atau kalah? Dalam suasana hati menang atau kalah Bapak Ibu? Suasana hati menang. Karena balik dari Hamraul Asad, menyalakan obor api, menakut-nakuti Abu Sufyan, sehingga Abu Sufyan dan pasukan balik ke kota Mekah. Kalau merasa menang, mereka tak akan balik nyerang pada perang Khandaq. Kan nyerang lagi nanti pada tahun ke-5, pada perang Khandaq namanya, ataupun perang Al-Ahzab. Kalau sudah merasa menang, kenapa nyerang lagi? Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah balik ke kota Madinah dalam suasana hati para sahabat tidak seperti suasana hati kalau balik dari perang Uhud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari ujian sampai akhir hidupnya. Maka ada peristiwa yang terjadi sesudah perang Uhud ini. Perang Uhud, Hamraul Asad, kemudian ada peristiwa-peristiwa. Ketika orang-orang Arab mendengar bahwasanya Rasulullah dan para sahabat itu pada perang Uhud mengalami kekalahan, sehingga ada usaha untuk menyerang kota Madinah. Karena mereka mendapat berita kalah ini, berarti kekuatannya sudah mulai lemah. Maka selanjutnya adalah ada usaha untuk menyerang Nabi Muhammad pertama. Yang kedua ada usaha untuk berkhianat. Ada usaha untuk melakukan pengkhianatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari keinginan musuh Islam untuk menyerang kota Madinah. Nanti kita juga masuk pengkhianatan ataupun usaha pengkhianatan orang terhadap Rasulullah dan para sahabat. Yang pertama itu adalah ada kabilah namanya Bani Asad. Punya ketamaan untuk menguasai kota Madinah. Karena kota Madinah, Bapak Ibu yang sudah melaksanakan umroh ataupun haji kan melihat korma banyak situ ya Bapak Ibu ya. Yang umroh kan kadang dibawa kemana Bapak Ibu? Ke tempat orang jual korma. Kormanya kadang belum berbuah tapi di dalamnya sudah banyak beragam jenis korma. Betul Pak? Cicipi semua pulang tak ada beli sama sekali. Ada juga jamaah seperti itu. Boleh coba, boleh halal. Kan satu enak ini, pindah lagi ke yang lain, pindah lagi yang ke lain. Pulang tak ada bawa apa-apa. Tapi itu biasa, tak ada masalah bagi orang-orang Arab yang sudah tidak lagi berbahasa Arab. Karena berbahasa Indonesia, tak perlu penerjemah lagi. Karena kadang lebih hebat pula dia mengucapkan bahasa Indonesia, bisa juga kadang bahasa Betawi. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mendengar usaha penyerangan ini dari kabilah namanya Bani Al-Asad. Di bawah seseorang pemimpin namanya Tulaihah Al-Asadi. Al-Asadi ini nisbah karena kabilahnya Bani Asad, maka namanya Tulaihah Al-Asadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana tahunya? Bapak Ibu, semenjak Rasulullah berada di kota Madinah, Rasulullah selalu memiliki badan intelijen. Kalau dari Madinah ke Mekah, Mekah ke Madinah itu ada beberapa sahabat yang ditugaskan Rasulullah sebagai badan intelijen. Mana kabilah-kabilah yang akan melakukan serangan,
mana kabilah-kabilah yang memang cenderung membela Nabi Muhammad atau cenderung membela kaum kafir Quraisy, itu Rasulullah memiliki badan intelijennya. Jadi kenapa Rasulullah SAW tahu bahwasanya akan ada serangan dari kabilah Bani Al-Asad yang dipimpin oleh Tulaihah Al-Azadi. Apa tujuan mereka? Mengharapkan hasil bumi kota Madinah. Itu ya tadi ya Bapak Ibu ya, korma. Ada korma yang enak yang dikenal dengan korma ajwa, korma Nabi katanya. Ya, harganya karena disebut korma Nabi jadi mahal Bapak Ibu. Ya kan, berapa 1 kilonya? Bisa 80 rial. 80 kali 4.000 jadinya, wah itu baru 1 kilo. Bayangkan sahabat itu punya 600 pohon korma. Ada satu sahabat namanya Abu Dahdah. Karena mengingat namanya agak perlu usaha mencerna. Saya sebut nama, tahun depan nggak tahu Bapak Ibu ingat atau tidak. Saya sebut tahun depan tuh tahun 2025 bulan Januari. Abu Dahdah punya 600 pohon korma. Diinfakkannya semua ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak 1 kilogram korma ajwa, namun 600 pohon korma. Ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Barang siapa yang mengqardkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lipat gandakan untuknya. Berlipat-lipat ganda kebaikan. Langsung dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya infakkan pohon korma beserta isinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, jangan semuanya lah, setengahnya ataupun seperempatnya. Kalaulah kita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, setengahnya aja lah atau seperempat. Iyalah ya Rasulullah, seperempatnya aja lah. Tapi sahabat ini mengatakan, enggak ya Rasulullah, semuanya. Kata Rasulullah, setengahnya aja enggak apa-apa. Enggak ya Rasulullah, semuanya. Betul Bapak Ibu, 600 pohon korma diinfakkan oleh Abu Dahdah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia ingat ada anak istrinya di kebun tersebut. Segera dia pergi ke kebun tersebut dan minta kepada anak dan istrinya keluar dari kebun korma tersebut. Keluarlah istri dan anaknya. Dan Abu Dahdah menyampaikan kepada istri dan anaknya, sungguhnya korma, pohon korma dan seisi ini sudah aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat anaknya sedang mengunyah kurma. Mah begitu. Apa yang dilakukan oleh Abu Dahdah? Dimasukkannya jarinya ke mulut anaknya untuk dikeluarkan. Sesungguhnya semua ini sudah saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasanya. Cerita tentang kurma ya Bapak Ibu. Jadi Tulaihah Al-Asadi ini tamak dengan hasil kota Madinah. Maka dia ingin menyerang kota Madinah. Kemudian yang kedua, ingin memenangkan kesyirikannya. Ingin mengalahkan Rasulullah dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan mengunggulkan kesyirikan. Yang ketiga, memperlihatkan benar-benar sikap permusuhan terhadap Muslim. Jadi Rasulullah SAW sudah berada di Madinah, menang pada perang Badar. Namun setelah perang Uhud ini, oh gampang kayaknya menyerang ini kota Madinah. Gampang ini, kita sebar luaskan lagi lah ke kafiran, kemusyrikan di situ. Itu tujuan utama dan itu adalah tujuan yang batil. Maka Rasulullah SAW setelah mengetahui informasi ini mengutus 150 orang sahabat. Namanya Sariyah, pasukan yang diutus itu Sariyah. Sariyah itu pasukan yang tidak dipimpin oleh Rasulullah SAW. Bisa terjadi pertumpahan darah, bisa tidak. Dan Rasulullah menugaskan seorang sahabat bernama Abu Salamah bin Abdul Asad. Perintah Rasulullah untuk menyerang ini Bapak Ibu ya, dengan tiba-tiba. Apa tujuannya? Rasulullah SAW memerintahkan menyerang kampung Bani Al-Asad
yang didengar mereka akan menyerang secara tiba-tiba. Rasulullah perintahkan itu karena Rasulullah tidak ingin ada persiapan dari mereka, sehingga mereka mempersiapkan alat, mempersiapkan bekal, mempersiapkan segala sesuatu, dan terjadi pertempuran, pertumpahan darah. Kenapa Rasulullah memerintahkan para sahabat menyerang secara tiba-tiba? Agar mereka tak siap. Ketika mereka tak siap, para sahabat yang diutus Rasulullah tidak membunuh mereka dan tidak terjadi pertumpahan darah. Itu yang diinginkan. Bukan menyerang secara tiba-tiba, mereka tidak siap agar mereka terbunuh. Enggak, agar tidak terjadi balas-balasan. Jadi ketika mereka kaget dan tak siap dengan peralatan perangnya, mereka stop dan tidak terjadi pertumpahan darah. Itu yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Israel, laknatullah alaihim. Oh, direkam ya. Ya, menyerang orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya bekal, tidak punya peralatan. Memang tujuannya untuk pertumpahan darah. Beda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada lagi pasukan Khalid bin Sufyan al-Hudhali, juga ingin menyerang kota Madinah guna mengambil hasil kekayaan kota Madinah. Rasulullah SAW bereaksi, memerintahkan Abdullah bin Unais untuk membunuh Khalid bin Sufyan al-Hudhali. Nama ini Bapak Ibu, Khalid bin Sufyan al-Hudhali, orangnya kalau dilihat itu menakutkan. Jadi sekedar melihat saja nampak dia itu bengis. Rasulullah merintahkan Abdullah bin Unais untuk membunuhnya. Rasulullah perintahkan sahabat namanya Abdullah bin Unais untuk membunuh dia. Abdullah bin Unais minta kepada Rasulullah SAW untuk menggambarkan ciri-cirinya bagaimana. Karena belum ada lagi foto, belum ada lagi sosial media untuk diperlihatkan ini wajah musuh itu. Jadi tak nampak. Maka sahabat Abdullah bin Unais minta kepada Rasulullah, bagaimana ciri-cirinya ya Rasulullah? Rasulullah katakan, idza ra'aitahu wajadta lahu qasha'rir. Jika kamu melihatnya, maka kamu akan merasa takut, merasa gemetar. Itulah orangnya. Berarti kan ngeri kali Khalid bin Sufyan al-Hudhali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Unais diperintahkan untuk membunuh. Lalu bagaimana caranya Rasulullah? Enggak dia tanya. Dia hanya minta kepada Rasulullah bagaimana ciri-ciri orangnya. Oh, ciri-ciri orangnya kau melihatnya kau merasa gemetar. Khalid bin Sufyan al-Hudhali pandai melantunkan syair. Itu tanda lainnya. Sementara sahabat yang bernama Abdullah bin Unais ini juga pandai membuat syair ataupun melantunkan syair. Sehingga ketika Abdullah datang ke kabilah di mana Khalid bin Sufyan berada, dilihat mana orang-orangnya, terlihatlah satu orang yang membuat dia gemetar. Ini berarti orangnya. Maka didekatinya Bapak Ibu, dan kemudian berbalas pantun, berbalas syair lah di kita, hingga akhirnya capek. Tidur Khalid bin Sufyan al-Hudhali. Abdullah bin Unais pura-pura tidur. Nampak kali Khalid bin Sufyan ini lelap tidurnya. Kalau kita nampak lelap tidur itu kan ngorok. Klak 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 klak. Nah, macam-macam lah ngorok orang Pak ya. Ada suara kayak kapal, macam-macam. Ada yang kada tercekik, baru terbangun dia. Nampak betul tidur lelap, sementara dia pura-pura tidur. Nah di saat itulah Abdullah bin Unais membunuh Khalid bin Sufyan al-Hudhali yang ingin menyerang kota Madinah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihai dalam mengatur strategi. Artinya seorang pemimpin itu memang harus mempunyai kecerdasan dalam strategi. Kapan menyerang, siapa orangnya, bagaimana bentuk orangnya, bagaimana sikap dan lain sebagainya. Maka
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu usaha penyerangan ke kota Madinah, namun usaha ini tidak berhasil karena Rasulullah SAW mengetahui. Lalu selanjutnya adalah usaha pengkhianatan. Terjadi dua peristiwa pengkhianatan. Pertama dilakukan oleh kabilah namanya Udal dan Qarah. Dalam tragedi yang kita sebut Roji'. Roji' itu nama tempat. Jadi ada tragedi yang mengenaskan, membuat Rasulullah SAW sedih. Apa? Ketika ada orang datang menjumpai Rasulullah SAW, datang, betul-betul datang Bapak Ibu. Kabilah namanya Qarah dan Udal. Salah satu suku yang berada di bawah kabilah Mudar. Yang Bapak Ibu ingat saja Qarah dan Udal, itu saja. Soalnya ini nanti akan menjadi kata kunci Rasulullah ketika terjadi pengkhianatan Yahudi Bani Quraidah. Jadi ungkapan Qarah dan Udal itu bermakna pengkhianatan. Dua suku ini melakukan pengkhianatan terhadap Rasulullah. Jadi Rasulullah kalau ingin mengetahui satu kelompok itu berkhianat, sahabat cukup mengatakan Udal wa Qarah. Dua suku yang telah melakukan pengkhianatan. Apa yang mereka lakukan? Datang menjumpai Rasulullah SAW, meminta kepada Rasulullah untuk mengutus orang-orang dari kalangan sahabat mengajarkan Al-Quran. Tidak sekedar membaca, namun memahami dan mengetahui apa yang dimaksud daripada ayat-ayat tersebut. Dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami mohonlah, ini dari kabilah kami sudah banyak yang masuk Islam, namun mereka perlu diajari, utuslah kepada kami beberapa orang sahabat untuk mengajari mereka Al-Quran. Niat ini baik tidak Pak? Permintaan ini baik atau tidak Pak? Baik. Maka Rasulullah SAW utus. Karena orang ini mengatakan dalam bahasa Arabnya, inna fina islaman fab'ath ma'na nafaran min ashabika. Sesungguhnya pada kabilah kami ada orang-orang yang sudah masuk Islam. Fab'ath ma'ana, utuslah untuk kami beberapa orang dari sahabatmu, yufaqihunana wa yuqri'unana al-Quran, memahamkan kepada kami dan membacakan kepada kami Al-Quran, wa yu'allimunana syara'i'al Islam, dan mengajarkan kepada kami syariat Islam. Pada kalimat ini ingin saya tegaskan Bapak Ibu, bahwa Rasulullah diminta untuk mengajarkan Al-Quran, mengutus sahabat mengajarkan Al-Quran, memahami Al-Quran. Yang kedua, mengajarkan tentang syariat Islam. Apakah ini hanya untuk masa itu saja atau bisa kita ambil? Atau bisa kita ambil untuk diri kita dan keluarga kita? Itu yang saya maksud. Artinya kita berusaha untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mempelajari syariat Islam. Kepada siapa? Kepada orang yang punya kompetensi di situ, kepada orang yang memang ahli di bidang itu. Al-Quran, siapa yang mengajarkan? Ya, siapa yang memahamkan tentang Al-Quran, tafsirnya? Alhamdulillah, kan baru ini kaya dengan para ulama. Tafsir ada, siapa Pak? Ustadz Mustafa Umar, itu dikenal dengan tafsirnya. Hadis, Ustadz Abdul Somad, UAS. Ada juga UAT, Ustadz Ahmad Tirmidzi, itu S2 di Universitas Al-Azhar bidang Al-Hadis. Di Azhar nih Pak bisa S2, luar biasa itu, apalagi bisa S3. Ustadz Ahmad Tirmidzi ngisi di sini Pak, ngisi ya, Ustadz Ahmad Tirmidzi. Ini diakui oleh Ustadz Abdul Somad. Ketika saya pernah minta kepada Ustadz Abdul Somad, sebelum tenar-tenar kali lah Ustadz Abdul Somad ya, kata Ustadz Abdul Somad, Ustadz Tirmidzi itu Ustadz Tirmidzi Tubang, kalau UAS ini manggil saya abang. Ustadz Tirmidzi Tubang itu hadis di Al-Azhar, dia ajalah. Baik, saya hubungi Ustadz Ahmad
Tirmizi, itu hadis. Sirah Nabawiyah, siapa Bapak Ibu? Yang depan Bapak Ibu tak kenal apa? Artinya Bapak Ibu sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala, pelajari Al-Qur'an, pelajari syariat Islam. Itu poinnya. Rasulullah mendengar ini adalah keinginan baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utuslah 10 orang sahabat hebat yang hafal Al-Qur'an, yang memahami ayat-ayat daripada Al-Qur'an dan paham tentang syariat Islam. Kan ada satu kabilah yang ingin paham tentang Islam. Tentu Rasulullah memiliki orang-orang kapasitas dan kapabilitas. Nah, 10 orang itulah dikirim. Di antara 10 orang itu ada namanya Asim bin Thabit, ditugaskan Rasulullah untuk menjadi pimpinan 10 orang itu. Memang harus begitu Bapak. Idza kuntum thalathan fa'aminu wahidan minkum. Jika kalian bertiga, pilih salah satu untuk menjadi imam, untuk menjadi pemimpin. Tidak semua jadi pemimpin, kacau nanti. Nak jalan-jalan, sana kita ndak kanan aja, ndak lurus aja, ndak kiri aja, ndak selesai-selesai. Memang harus ada seorang yang memimpin. Maka di antara 10 itu Rasulullah memerintahkan kepada Asim bin Sabit untuk memimpin. Berangkatlah mereka. Sampai di satu tempat namanya Roji'. Saya ucapkan dengan fushah karena ujungnya ain. Roji'. Dikepung mereka oleh 200 orang dari atas bukit itu. Dan menyerang mereka. Ini pengkhianatan. Para hafiz Quran diserang oleh 200 pasukan. 200 Pak, lawan 10. Berarti satu orang menghadapi 20. 10 orang berangkat tanpa menggunakan peralatan perang. 200 siap dengan peralatan perangnya. Kan kurang ajar. Dilakukan kepada siapa? Kepada para sahabat. Siapa mereka ini? Utusan Rasulullah SAW. Kabilah Qarah dan Udal. Asim bin Thabit sebagai pimpinan menghadapi serangan tersebut. Jadi ada teriakan, udah di sini aja, kami akan membela kalian, kami akan melindungi kalian. Ucapan itu semuanya bohong. Kami akan melakukan perlindungan terhadap kalian. Merapatlah ke kami. Padahal mereka ingin membunuh. Maka Asim bin Thabit menghadapi serangan tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala, ada namanya kabilahnya Bani Lihyan. Kalau disebut dalam sirah itu, Bani Lihyan adalah termasuk, kalau kita lihat begini, ada kabilah besar ya Bapak Ibu. Nah di bawah itu ada keluarga-keluarga. Nah kabilah Bani Lihyan ini yang 200 orang yang menyerang 10 orang sahabat Rasulullah SAW. Maka Asim bin Thabit karena melihat jumlah mereka yang banyak, akhirnya berdoa, Allahumma hamitu dinaka awwala nahari fahmili lahmi akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menjaga agamamu di siang hari, maka jagalah kulit tubuhku ini di akhir siang ataupun di sore hari ataupun menjelang malam. Doa yang dipanjatkan oleh Asim bin Thabit ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Karena ada tawaran, siapa yang mendapatkan kepala Asim bin Thabit, maka dia akan mendapatkan 100 ekor onta. Terbunuh Asim bin Thabit. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan jasadnya ini. Terbawa oleh Allahu alam, kehendak Allah, pindah dari tempatnya, lalu dijaga oleh semacam ada hewan-hewan kecil yang menjaga, sehingga orang yang ingin memenggal kepala Asim bin Thabit untuk mendapatkan 100 ekor onta tak didapatkan. Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala jasad ini Allah selamatkan. Kenapa? Karena doa tadi. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menjaga agamamu di siang hari, maka jagalah
kulit dari tubuhku ini di akhir ataupun menjelang malam hari ataupun menjelang sore. Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan doa. Apalagi doa enggak serius. Maka doa itu serius. Setiap doa yang kita panjatkan, kenapa selalu ditutup dengan doa apa yang Bapak Ibu sebut doa terakhir itu? Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa sapu jagat. Enggak ada di Arab sapu jagat tuh Bapak Ibu. Orang Indonesia ini memang hebat, Pak. Banyak istilah-istilah. Halal bihalal tak ada di Arab, hanya ada di Indonesia. Silaturahmi nasional hanya ada di Indonesia. Termasuk doa sapu jagat tadi. Kenapa kita menutup doa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Bahkan di dalam tawaf kita 7 putaran itu seluruh zikir, doa selain Rabbana atina fid dunya hasanah bebas. Tapi kalau sudah sampai di rukun yamani sampai Hajar Aswad, itu doanya adalah doa tadi. Betul, Pak? Kalaupun kita tak hafal banyak doa, namun kita pasti hafal doa ini. Pasti kita hafal doa ini. 7 kali putaran, banyak kali doa yang dipanjatkan. Namun selalu ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dikatakan, saya mendengar dari Syekh Badr Al-Mishari, karena kita tak tahu dari doa yang banyak kita panjatkan itu yang terbaik untuk kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka oleh sebab itu penutup doanya, berilah kepada kami fid dunya, di dunia ini hasanah. Dari doa yang banyak tadi, Allah, mau mobil besar, mau rumah besar, mau istri besar, mau mana yang baik untuk saya Allah di dunia, itu ditutup, Pak. Mana yang baik untuk saya di akhirat, ditutup pada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena kita tidak tahu dari banyak doa itu mana yang terbaik untuk kita di dunia dan di akhirat. Nah, sahabat ini kan berdoa, ya Allah, aku jaga agamamu di siang hari, maka selamatkanlah kulit tubuhku di sore hari. Allah selamatkan dengan kekuatan dan kekuasaannya. Cari-cari tak nampak lagi jasad itu. Perasaan di sini tadi, perasaan tadi di sini, enggak di sini, hilang. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari 10, 7 orang dibunuh. Pengkhianatan. Katanya tadi minta diajarkan Al-Qur'an, diajarkan tentang agama, ternyata dibunuh. Selamat 3 orang. Selamat 3 orang ini bukan selamat betul-betul selamat, tapi dijadikan tawanan. Ada namanya Abdullah bin Tariq, ada namanya Khubayb, ada namanya Zaid bin Dathinah. 3 orang yang selamat. Abdullah bin Tariq akhirnya dibunuh. Khubayb diambil oleh Bani Harith. Bani Harith ini dendam dengan Khubayb karena Khubayb telah membunuh Harith pada perang Badar. Jadi mereka menawan, menjadikan dia sebagai tawanan untuk dihukum mati. Namanya Khubayb. Ada juga Zaid bin Dathinah. Zaid bin Dathinah ini dibunuh oleh Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Itu namanya. Umayyah bin Khalaf mati pada perang Badar. Ini anaknya Sofwan bin Umayyah. Bapak Ibu yang melihat Allah Subhanahu wa taala, satu-satu saya sebut 3 ini yang hidup. Abdullah bin Tariq melakukan perlawanan, terbunuh. Khubayb dibeli karena ditangkap oleh kabilah Bani Naufal, dibeli oleh Bani Haris, lalu kemudian dia dieksekusi mati. Namun sebelum dieksekusi mati, sahabat Khubayb ini minta izin untuk sholat dulu. Dan ini syariat sholat sebelum dihukum mati. Yang melakukan itu adalah sahabat bernama Khubayb.
Dia izin untuk sholat dulu. Setelah itu terserah kalian. Lalu dia katakan setelah sholat, laula an taqulu innama biza jaza' minal mauti lazittu. Kalaulah kalian tidak berprasangka dengan sholat saya itu saya takut, karena saya sholat nih, kalian anggap saya takut. Kalau kalian tak menganggap saya takut, maka saya akan tambahkan rakaat sholat. Tapi sepertinya kalian akan mengira saya ini takut, maka sholat saya perpanjang. Enggak. Ya, kalaulah bukan karena prasangka kalian dengan sholat saya takut, maka saya akan tambah rakaat sholat itu. Allahumma hsihim adada wa qatulhum badada wa la tubqi fihim ahada. Ini doa Bapak Ibu kepada orang yang berkhianat. Punya peralatan lengkap perang, memerangi orang yang tak punya peralatan perang, tak punya bekal. Ini doanya. Allahumma hsihim adada. Ya Allah, hitung mereka satu-satu. Bahasa kita ihsa itu sensus. Kalau sensus itu kan detail Pak ya. Ya bapak, umurnya, tanggal lahirnya, anaknya siapa, istrinya siapa, itu kan sensus. Berapa jumlahnya. Maka doanya Allahumma hsihim adada. Hitung dia satu persatu. Jumlah mereka berapa yang berkhianat itu. Waqtulhum badada, dan bunuhlah mereka ya Allah. Wala tubqi fihim ahada. Jangan engkau sisakan satu orang pun. Dan doa ini juga boleh kita doakan, kita panjatkan, ya, agar saudara-saudara kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sholat dan setelah berdoa seperti itu, Khubayb ditawarkan. Ini belum dieksekusi, ditawarkan. Beb, nah, bukan beb ini ya, Khubayb namanya. Orang Indonesia kan manggilnya ujung aja ya Pak ya, baib gitu. Ya Khubayb, kalau orang Arab sempurna, ya Khubayb. Bagaimana kalau posisimu sekarang ini ditempati oleh Nabi Muhammad? Posisi engkau akan dieksekusi ini, posisi ini digantikan dengan Nabi Muhammad, engkau dibebaskan. Menurutmu bagaimana wahai Khubayb? Maka Khubayb menjawab, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan di posisi saya, kena ujung duri saja Nabi Muhammad, saya enggak rela. Maka akhirnya Khubayb ini dieksekusi, mati. Lalu ada seorang lagi bernama Zaid bin Dathina, dibeli oleh Sofwan bin Umayyah. Dia dendam karena bapaknya meninggal pada perang Badar. Umayyah bin Khalaf nama bapaknya. Umayyah bin Khalaf ini tuannya Bilal bin Rabah. Perintah menyiksa Bilal bin Rabah, bapaknya lah yang dibunuh di Badar itu. Namanya Umayyah bin Khalaf. Timpakan batu ke atas dada Bilal bin Rabah. Itu yang memerintahkan Umayyah bin Khalaf. Tarik badannya keliling tanpa baju sekeliling kota Mekah. Itu Umayyah bin Khalaf. Mati pada perang Badar di tangan Bilal bin Rabah. Jadi orang yang disiksanya dulu pada perang Badar, dialah yang membunuh orang yang menyiksa. Maka hati-hati dengan menzolimi seseorang. Saya pernah baca itu Bapak Ibu, ungkapan, jangan pasang duri di mana-mana, karena bisa jadi engkau akan lewat di atas duri tersebut. Maksudnya jangan zolimi banyak orang, nanti suatu ketika engkau kena sama orang yang dizolimi. Nah, Bilal bin Rabah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia yang termasuk membunuh Umayyah bin Khalaf, tuan yang memerintahkan dia disiksa. Nah, Zaid bin Dathinah ini dihukum mati juga, dieksekusi mati oleh Sofwan bin Umayyah. Namun sebelumnya juga ditawarkan, bagaimana kalau posisimu sekarang ini Zaid bin Dathinah ditempati oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak. Ujung duri kena Nabi Muhammad, saya tak rela, apalagi mengambil posisi saya untuk dieksekusi mati. Itu bentuk cinta para sahabat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abu Sufyan itu melihat Khubayb menyampaikan seperti itu, kena ujung duri saya tak rela.
Kena ujung diri saya Nabi Muhammad saya tak rela. Zaid bin Dathinah juga demikian, enggak rela saya kalau tempat saya ini posisi diganti dengan Nabi Muhammad. Maka Abu Sufyan yang merupakan pimpinan perang Uhud mengatakan, "Ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan." Paham Bapak Ibu? Ya, "Ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan." Banyak kali ulangannya ya. Tidaklah saya melihat kalangan manusia yang mencintai seseorang sebagaimana cinta sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah saya lihat orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun mencintai seseorang seperti cintanya seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak rela dia Nabi Muhammad kena ujung duri, apalagi dieksekusi mati. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada lagi bentuk pengkhianatan yang lebih dahsyat lagi terjadi pada para sahabat dan jumlahnya lebih banyak lagi. Ketika itu jumlahnya sekitar 70 orang. Dikhianati juga, hafiz Quran semuanya. Paham Al-Quran, paham tafsir, namun mereka dibunuh semuanya. Maka Rasulullah sangat sedih sehingga Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk kunut nazilah selama 30 hari berturut-turut, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala murka terhadap mereka yang telah berkhianat. Dan 3 kabilah disebut Ri'al, Zakwan, Usayyah. Inilah yang membuat Rasulullah perintahkan para sahabat untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan doa kunut nazilah namanya Bapak Ibu, selama 30 hari berturut-turut, karena Rasulullah sangat sedih terjadinya pengkhianatan kepada para sahabat yang mereka itu adalah hafiz Quran. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi mulia, tak terlepas juga dari pengkhianatan. Maka kita juga berjaga-jaga, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari orang-orang yang berkhianat. Amin ya rabbal alamin.